ومن تبعهم saking besarnya nikmat sampai tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dari itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya dengan bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan dengan mensyukuri nikmatnya. Kalau kita tidak mensyukuri nikmatnya, Allah kasih cara yang lain untuk mendapatkan kebaikan, yaitu dengan cara bersabar. Maka daripada kita bersabar sebenarnya, mendingan kita milih bersyukur. Tapi apapun itu, kadang pun kita harus bersabar suatu ketika kita ditimpa dengan musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin sedikit dari kenikmatan tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan tentang seorang muslim kalimatan thayyibatan kasyaratin thayyibatin aslu tu'ti ukulaha kulli hinin bi'izni rabbiha wa yudhillahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadhakkarun wa masalu kalimatin khabisatin kasyaratin khabithah fajtussat min fawdi rabbina laha min qarab. Sedikit saya sampaikan mengenai gambaran seorang muslim yang baik yang dulu pernah kita sampaikan juga. Digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya ayat 24 sampai dengan 26. Yang pokok, jadi bukan akar 100 jam jalan perjalanan. Wafarman sana cabang-cabangnya ini menjulang tinggi angkasa. Otomatis batangnya pun harus kokoh besar, gitu ya. Jadi ini gambaran muslim yang baik. Jadi kalau kita lihat gambaran muslim yang baik itu ada 3 bagian. 1 batangnya, 2 batangnya, 3 cabang rantingnya. Asluhan sadi, akar itu kokoh. Apa itu akar? Itu adalah fondasi asas. Dan fondasi dari seorang muslim yang baik itu adalah al-iman. Asluhan sadi, ini keimanan itu kokoh. Kemudian batangnya yang menyangga ini semua, ini adalah amalnya, itu al-Islam. Sementara Tufi walaupun mungkin memberikan buah sepanjang waktu, jadi tidak terlalu musim ini. Bukan buah yang musiman, bukan buah yang musim terjadi, tapi dia akan berbuah ini. Bahasanya setiap waktu. Enggak musim panas saja, enggak musim dingin saja, enggak musim dingin saja, tapi kul ini biidzni rabbika. Yang ketiga adalah hasilnya dari iman Islam adalah al-ihsan. Jadi seorang muslim yang baik itu digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim atau surat ke-14 ayat 24 sampai dengan 26 itu seperti pohon yang baik. Dia mempunyai kekuatan iman kokoh karena akarnya ini
adalah sesuatu yang mengukuhkan dan akan menjadi asas di mana dia bisa berikhtiar apapun tidak. Kemudian dari akar ini dia akan memberikan nutrisi. Iman ini akan memberikan nutrisi kepada al-Islam. Apa perbuatan zahir kelihatan semua. Nah, dari iman dan Islam dia akan menghasilkan sebuah peran, dia akan menghasilkan sebuah hasil yang sangat luar biasa sama yang namanya al-ihsan, apa yang disebut sebagai iman adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid biasanya dipelajari di ilmu akidah. Kalau amal memiliki ketiga-tiga, ya. Jadi atau suatu hal yang besar pun itu pohon, seberapa lebat pun daunnya, seberapa banyaknya pun buahnya, ketika pohon ini tidak ada atau tidak mempunyai akar, maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-26-nya, malaha min qaror. Tidak ada kekuatan di sana. Digambarkan sebagai pohon yang buruk. Ini kalau pohon sudah punya akar, saja dia akan tumbang karena tidak kuat menahan. Sama seseorang yang mungkin rajin ibadahnya atau mungkin tumbang, apa yang terjadi? Buah akan menjadi berantakan yang kotor, jadi kering. Makanya iman ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk ada dalam diri kita. Itulah kenapa Luqman Al-Hakim, Al-Hakim itu bukan nama ya, Al-Hakim itu gelar dari kata-kata hikmah atau Luqman yang bijaksana. Yang paling kuat, beliau bukan seorang nabi, beliau juga bukan seorang rasul, beliau juga bukan seorang raja. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Luqman ini adalah orang yang pertama kali wadfar memberi jangan engkau menyebutkan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Keimanan yang diwariskan pertama kali oleh Luqman kepada anaknya. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali berbicara mengenai iman, maka kita harus tahu iman itu seperti apa. Iman menurut sebagian ulama terdiri dari 3 bagian.
Yang pertama, rukun iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi. Yang kedua adalah al-iqrar bil lisan. Dan yang ketiga adalah al-amal bil arkan. At-tasdiq bil qalbi, at-tasdiq artinya apa? Membenarkan, meyakini dari hati. Jadi yang pertama, iman itu berasal dari apa? Dari hati keyakinan. Tidak akan mungkin seseorang dikatakan beriman ketika dia tidak meyakini. Maka meyakini yang bersumber dari hati kita, bukan sekadar ketika Abu Talib meninggal, Rasulullah SAW ketika menyebarkan dakwah. Tapi ketika akhirnya tidak mau sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la lebih cerdas dari Nabi Muhammad, kalau lebih luar biasa dan yang nolak ya wajar. Butuh apa namanya? Pengakuan, butuh kesaksian, butuh pernyataan dari lisan, gitu ya. Bahwasanya ini loh, saya ini seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari atas firman. Kemudian apa lagi? Bukti selanjutnya adalah al-amal bil arkan, melaksanakan dengan perbuatan atau anggota badan. Jadi iman itu tidak hanya cukup dengan hati saja, tidak. Ada dengan lisan dan juga dengan arkan, dengan anggota badan. Maka di sini, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin mendapatkan keimanan yang sempurna, maka tiga hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Makanya iman setiap kita itu berbeda-beda. Tentu iman suka kuat, sekali orang yang merendah. Kemungkaran hendaknya berubah dengan tangan. Yang lebih tinggi itu lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Yang
Qaul la ilaha illallah itu yang paling tinggi. Dari yang paling tinggi. Paling bawahnya adnaha imatatul adha. Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-juq wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali apa-apa karena tidak ada dari hatinya. Dia beramal, dia nggak batal puasanya dari subuh sampai maghrib dia nggak batal, tapi nggak ada dalam hatinya. Makanya imannya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalnya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan yang itu mahal lupa kalau yang namanya itu tergantung dari hatinya, amal hati. Makanya ketika kita berbicara mengenai keimanan, dimulai dari hati, dibuktikan dengan amal. Dan kalau kita lihat takwa ya, takwa itu apa ya sebenarnya? Aku sungguh-sungguh meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak mempraktekkan, itu nggak beriman namanya. Sekarang apa hubungannya keimanan dengan wabah yang sedang terjadi ini? Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujian. Baik ujian berupa kenikmatan maupun berupa musibah. Tinggal bagaimana kita bisa lolos dari ujian tersebut atau tidak. Tadi kita sampaikan bahwasanya yang namanya iman berkaitan dengan amal. Amal itu ada yang Allah perintahkan untuk laksanakan, ada yang diperintahkan untuk tinggalkan. Nah sekarang di bulan Ramadan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, berupa shaum, berupa qiyam, berupa infak, sedekah dan seterusnya, dan meninggalkan apapun yang dilarang. Di bulan-bulan lain dilarang, walaupun di bulan Ramadan kemaksiatan, gitu ya, malas-malasan. Kita sanggup atau tidak? Jangan sampai kita ini kalah dengan yang namanya keadaan. Kemarin kita sampaikan bahwasanya yang namanya Ramadan itu tidak akan kehilangan kemuliaannya. Kapanpun Ramadan terjadi, tahun berapapun, dalam kondisi apapun, Ramadan tetap bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Tinggal bagaimana kita menggapai atau tidak. Kalau memang kita betul-betul beriman, kalau betul-betul iman kita kuat, mau Ramadan pas lagi nggak wabah kek, mau pas lagi wabah kek, tetap rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang iman kita benar-benar kuat, mau Ramadan biasa kek, mau pas lagi corona kek, tilawahnya tetap aja.
Hanya mungkin yang membedakan ini, yang sekarang dilaksanakan adalah kita memang stay at home, tidak ke masjid gitu ya. Tapi bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk beribadah. Ibadah ada dua, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Dulu atau Ramadan sebelumnya mungkin kita banyak hablum minannasnya nih, gitu ya. Banyak sekali ibadah hablum minannas. Mungkin sekarang Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menularkan kepada kita. Kita menjaga supaya wabah ini cepat selesai. Insya Allah kita masuk ibadah itu pun termasuk perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Maka menjadikan alasan kita atau kita beralasan, wah lagi wabah nih jadi malas beramal, tidak. Wah lagi wabah nih jadi malas bekerja, itu enggak gitu loh. Kita masih bisa semampu kita untuk beramal karena amal inilah yang merupakan bukti nyata keimanan seseorang. Ini kalau misalnya tambah malas nih, ya berarti imannya tambah turun. Kenapa? Yazidu bitta'ah. Naik dengan ketaatan, naik dengan ketaatan, naik dengan amal. Wah yang usul maksiat, turun dengan kemaksiatan. Maksiat itu apa sih? Membangkang, melaksanakan yang dilarang, meninggalkan yang dilarang. Ya, tergantung dari seberapa siap kita beramal dengan sebaik-baiknya dalam kesempatan lebaran ini. Oke, mungkin kita nggak bisa ke masjid untuk tadarus bersama di masjid, tapi bukan berarti kita nggak bisa tadarus di rumah bersama keluarga kita. Fine, kita nggak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid seperti biasa sebelum-sebelumnya, tapi bukan berarti kita nggak bisa tarawih berjamaah dengan keluarga di rumah kita. Atau bahkan mungkin ini kesempatan kita untuk lebih banyak lagi bercengkrama dengan keluarga kita, mendidik anak-anak kita, mendidik istri, menasihati suami, yang mungkin sebelumnya kita entah kemana ketika berbuka, yang mungkin entah sebelumnya kita di mana ketika siang, tapi kita di rumah. Jangan sia-siakan kesempatan ini kesempatan yang langka. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada umat mukmin dengan bersyukur maupun dengan bersabar. Sabarnya juga nggak sabar dapat kebaikan dari mana? Mari maksimalkan Ramadan kita kali ini seolah-olah ini Ramadan terakhir kita. Kan nggak mungkin kita akan sia. Dengan senantiasa beramal soleh, karena salah satu sampai keluar yang ikut dalam organisasi yang baik pendidikan untuk saling mengingatkan. Karena apa? Kita lemah ketika dengan cara yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin yang masih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ada pertanyaan yang sudah Amin. Alhamdulillah ya Rabbana wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم قريب يجيب دعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا إلا غفرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة مما أقطع عند الحساب. يا الله اللهم ثبت إيماننا يا الله. اللهم يا الله اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا ركوعنا. اللهم تقبل منا جميع الأعمال يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.